Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Herman Tole selaku dosen pembimbing 1 dan yang terhormat kepada Bapak Nurudin Santoso selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Raka Hadifmaswara. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai progres dari pengerjaan skripsi yang saya lakukan, lebih tepatnya pada setelah seminar proposal atau penilaian nol. Jadi di video kali ini akan membahas mengenai tahapan sampai P1 dan yang saya kerjakan sampai bab 4. Untuk judul skripsi saya yaitu Analisis Aksesibilitas Website Kabupaten Malang berdasarkan kriteria Web Content Accessibility Guide untuk pengguna disabilitas tunanetra. Jadi sebelum masuk ke bab 4 ataupun pengujian, saya akan membahas mengenai alat-alat apa saja yang saya gunakan selama proses pengujian berlangsung, dan ini juga hasil dari pengembangan proposal skripsi yang saya presentasikan pada seminar proposal kemarin. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail di proposal tersebut untuk alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk proses pengujian. Yang pertama ada WCAG atau Web Content Accessibility Guide. Jadi WCAG merupakan panduan yang diperuntukkan untuk pengembang website, terutama bagi website yang ingin memenuhi akses atau skala aksesibilitas yang tinggi. Jadi website tersebut bisa digunakan oleh segala kalangan, seperti kalangan pengguna yang normal ataupun pengguna yang memiliki keterbatasan disabilitas. Jadi semakin tinggi levelnya, contohnya pada level A, level AA, dan level AAA, apabila semakin tinggi levelnya, berarti menandakan website tersebut semakin tinggi juga tingkat aksesibilitasnya dan lebih ramah untuk digunakan untuk segala pengguna, terutama pengguna disabilitas. Jadi untuk proses analisis website Kabupaten Malang yang saya lakukan, saya melakukannya berpanduan kepada WCAG agar website Kabupaten Malang bisa dibuat untuk akses segala kalangan pengguna, terutama pengguna disabilitas tunanetra. Lalu yang kedua ada NVDA, dan NVDA ini merupakan aplikasi screen reader, jadi yang biasa digunakan oleh pengguna disabilitas tunanetra, terutama bagi untuk mengakses segala informasi yang ingin diakses. Contohnya, apabila ingin mengakses website Kabupaten Malang, maka pengguna tunanetra menggunakan aplikasi ini agar bisa mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Dan ini juga sangat membantu karena setiap informasi ataupun bagian-bagian dari suatu website bisa disuarakan, lakukan menggunakan aplikasi NVDA ini. Jadi ini merupakan aplikasi yang sudah banyak digunakan bagi pengguna tunanetra dan saya juga gunakan untuk proses pengujian nantinya. Lalu untuk XDevTools ini merupakan alat ketiga yang saya gunakan untuk proses pengujian berlangsung. Jadi XDevTools ini merupakan tools dari Google Chrome yang menghasilkan analisis dari website yang saya ingin analisis untuk kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran apa saja yang tidak sesuai dengan panduan WCAG. Jadi pada saat saya melakukan pengujian, XDevTools ini bisa menghasilkan atau menunjukkan beberapa pelanggaran yang terjadi. Dengan contohnya mungkin dari website Kabupaten Malang terdapat 300 lebih pelanggaran yang dilakukan yang itu tidak sesuai dengan panduan WCAG yang saya jadikan panduan untuk menganalisis website Kabupaten Malang ini. Dan ini juga sangat amat membantu saya selama proses pengajuan berlangsung karena juga bisa menunjukkan detail apa saja kesalahan yang dilakukan. Lalu yang terakhir juga ada alat atau tools yang saya gunakan. Ini juga sama seperti XDevTools. Ini merupakan tools dari Google Chrome yang dimana bisa menunjukkan pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan apa saja yang tidak sesuai dengan WCAG. Namun apa bedanya dengan XDevTools? Wave ini bisa menunjukkan kesalahan di tempat yang tepat. Jadi seperti pada gambar, pada bagian tertentu itu diberitahukan apa saja kesalahannya, dan itu juga termasuk dengan penggunaan icon yang gambarnya itu tidak ramah bagi pengguna tunanetra yang memiliki low vision, itu juga bisa ditujukan kesalahannya. Dan juga Wave ini juga bisa sangat-sangat membantu untuk proses pengujian saya, karena juga seperti XDevTools dijabarkan atau dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran di bagian apa saja yang tidak sesuai dengan WCAG.
Mungkin itu untuk alat-alat yang saya gunakan selama proses pengujian, dan saya akan membahas lebih detail mengenai proses pengujian yang saya gunakan dengan 3 metode. Yang pertama adalah analisis daftar masalah menggunakan NVDA. Analisis daftar masalah menggunakan NVDA itu saya lakukan secara mandiri, dan itu merupakan proses pengujian paling awal agar saya bisa mengetahui masalah-masalah apa saja yang fatal ataupun yang bisa saya perkirakan, dan itu juga saya buat untuk landasan membuat instrumen pengujian. Lalu yang kedua ada accessibility tools, dan alat-alat yang digunakan adalah XDevTools dan juga Wave. Itu juga saya gunakan untuk proses pengujian yang kedua ini. Lalu yang ketiga adalah user testing. Jadi user testing yang saya lakukan itu dilakukan langsung bersama responden pengguna tunanetra bagi website Kabupaten Malang. Lalu di bagian pertama, analisis daftar masalah menggunakan NVDA, dan berikut merupakan dokumentasi saya saat saya melakukan analisis daftar masalah menggunakan NVDA. Jadi setiap part atau setiap bagian dan setiap section yang ada di website Kabupaten Malang, saya cek dan saya operasikan menggunakan NVDA, dan tentunya juga menggunakan bantuan dari keyboard. Apabila menggunakan keyboard, pastinya juga menggunakan shortcutnya ya, seperti tab dan sebagainya, dan juga panah, itu juga bisa membantu saya untuk menavigasi bagian mana saja yang ingin saya telusuri. Jadi apabila di bagian itu ada portal, ada home, ada profile, jadi itu juga bisa NVDA ini bisa bunyi untuk portal, home, profile, dan selanjutnya. Dan proses pengujian ini sangat amat dibutuhkan untuk pembuatan instrumen pengujian, karena saya sangat menemukan banyak masalah yang terjadi saat saya menggunakan NVDA ini untuk mengakses website Kabupaten Malang, karena ada beberapa label ataupun bagian yang tidak bisa NVDA ini keluarkan definisinya seperti itu. Lalu yang kedua ada accessibility tools, dan ini pengujian menggunakan Wave dan XDevTools, dan pada pengujian tersebut saya menemukan banyak pelanggaran yang dialami oleh website Kabupaten Malang. Jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut karena tidak sesuai dengan panduan BCAG, dan pada kedua tools tersebut juga dijelaskan mengenai bagian mana saja yang melakukan pelanggaran dan juga untuk jumlah pelanggarannya. Dan hal ini juga sangat membantu saya untuk membuat produk akhir saya, yaitu untuk membuat rekomendasi perbaikan bagi website Kabupaten Malang. Lalu untuk pengujian terakhir saya yaitu user testing. Pada saat saya melakukan user testing, saya lakukan langsung bersama responden yang merupakan warga Kabupaten Malang dan juga untuk pengguna website Kabupaten Malang yang memiliki keterbatasan tunanetra atas nama Mbak Ivas. Jadi user testing ini berjalan sangat baik dan lancar, karena setelah proses testing dari website Kabupaten Malang ini, saya dan responden menemukan banyak sekali permasalahan saat mencoba mengakses informasi dari website Kabupaten Malang. Dan responden juga mengatakan apabila website ini masih cukup sulit untuk digunakan terutama bagi pengguna tunanetra, karena terdapat bagian-bagian yang tidak bisa diketahui oleh NVDA. Jadi saat responden ingin mengakses suatu informasi ataupun ingin memanfaatkan fitur yang ada di website Kabupaten Malang, contohnya mungkin melakukan pengajuan dan laporan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Di situ diarahkan untuk pengisian form dan juga esai uraian, dan itu dilakukannya langsung di website Kabupaten Malang tersebut. Dan itu kesulitan bagi responden karena tidak dijelaskannya ini pada bagian apa, dan sehingga responden membutuhkan bantuan orang lain untuk memberitahukannya ini sudah masuk ke bagian untuk fitur apa gitu. Jadi proses user testing ini merupakan proses pengujian terakhir saya, yang dimana saya mendapatkan validitas langsung dari pengguna tunanetra untuk melakukan pembuatan rekomendasi perbaikan.
Jadi saya bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan respon dan mohon maaf untuk melakukan pembuatan rekomendasi perbaikan, dan hal itu juga bisa harapannya juga bisa digunakan bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk memperbaiki website Kabupaten Malang agar lebih ramah dan lebih aksesibilitasnya lebih tinggi untuk digunakan oleh segala kalangan, terutama untuk pengguna disabilitas tunanetra. Mungkin sekian progres pengerjaan dari skripsi saya untuk penilaian satu ini, dan semoga untuk pengerjaan skripsi saya bisa lancar sampai akhir, dan terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk Bapak Herman Tole dan juga Bapak Nurudin Santoso selaku dosen pembimbing. Mungkin apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.